Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Fatmawati, NPM 2103012016 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuardi. Yang pertama yaitu tentang sejarah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan khalifah pertama setelah era Khulafa ar-Rasyidin dalam sejarah Islam. Secara garis besar, era kekhalifahan ini terbagi menjadi dua periode utama. Yang pertama yaitu tahun 661 sampai 750 Masehi berpusat di Damaskus. Kemudian pada tahun 750 sampai 1031 Masehi bertempat di Cordoba. Berdirinya dinasti Umayyah ini bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Perang Siffin terjadi setelah kematian khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu pengertian tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah dapat diartikan sebagai kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang memerintah pada tahun 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, dan serta 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba. Selanjutnya yaitu tentang kekhalifahan Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Daulah Bani Umayyah berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pemimpin terakhir Khalifah Rasyidin. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Saat didirikan pada 661 Masehi, khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah I. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun yang terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun dan pemerintahan di Cordoba atau Spanyol selama 275 tahun. Selanjutnya yaitu sistem dan model pemerintahan dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah pertama dinasti Umayyah. Ia memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Selain itu, ia juga mengganti sistem pemerintahan. Perintah ini merupakan bentuk pengukuhan terhadap sistem pemerintahan yang turun-temurun yang dibangun Muawiyah. Dari segi hidupnya, para khalifah dinasti Umayyah telah meninggalkan pola dan cara hidup Nabi Muhammad SAW dan Al-Khulafa ar-Rasyidin hingga masa Ali, pemimpin negara berlaku sebagai seorang biasa, tinggal di desa sederhana, menjadi imam masjid dan memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebanyakan orang muslim lainnya. Sistem dan model yang diterapkan di dinasti Umayyah ini mengandung kritik keras, terutama dari golongan Khawarij dan Syiah. Karena itu, tak mengherankan jika semasa berkuasanya para pemimpin Bani Umayyah kerap kali disibukkan untuk menekan kebanyakan oposisi. Dalam mengendalikan pemerintahannya, Muawiyah didukung oleh beberapa pembantu utama. Di bidang yudikatif, para qadhi atau hakim ditunjuk oleh gubernur setempat yang diangkat oleh khalifah. Ketika Abdul Malik naik tahta, perbaikan di bidang administrasi, pemerintah, dan pelayaran umum digalakan. Pada pemerintahan Abdul Malik, para gubernur yang diangkat menjalankan fungsinya. Sementara itu, gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air ke sungai sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Pada masa Hisyam bin Abdul Malik, seorang gubernur juga mempunyai wewenang penuh dalam
hal administrasi, politik, dan militer. Ketika Al-Walid naik tahta menggantikan Abdul Malik, kesejahteraan rakyat mendapatkan perhatian besar. Al-Walid juga membangun jalan raya, terutama jalan ke Hejaz. Pada saat Umar bin Abdul Malik memerintah, ia melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Kebijakan di bidang fiskal mendorong orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. Selama masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum seperti orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu silsilah dinasti Umayyah. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakim, kelima Abdul Malik bin Marwan, keenam Walid bin Abdul Malik, ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, kedelapan Umar bin Abdul Aziz, kesembilan Yusuf Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisam bin Abdul Malik, ke-11 Walid bin Yazid, ke-12 Yazid bin Walid, ke-13 Ibrahim bin Walid, ke-14 Walid bin Muhammad. Sekian pembahasan dari dinasti Umayyah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.